kita memang sebagai dosen ya, karena memang tridharma pendidikan, tentunya ada pengajaran, penelitian, pengabdian, ini pasti tidak lepas dari publikasi, karena apa yang kita laksanakan di penelitian maupun di pengabdian ini akan berlanjut di luaran, yaitu berupa publikasi artikel. Apalagi dengan keluarnya edaran dari UNESA bahwa one lecture per one scopus. Dan ini kalau saran dari kami Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa di mata kuliah ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Manfaatkan maksudnya bukan memanfaatkan yang negatif, tapi dimanfaatkan untuk berkembang bersama, diajak menulis. Akhirnya nanti apa yang dihasilkan mahasiswa ini kan dengan bimbingannya Bapak Ibu, akhirnya dengan target one scopus dalam 1 tahun itu saya rasa tidak akan berat. Jadi bisa Bapak Ibu setting mungkin di mata kuliah tertentu sebagai project. Masuk ke sistematik literatur review. Jadi SLR ini kelanjutan dari metode sebelumnya, yaitu literatur review. Literatur review ini dengan cara konvensional, jadi masih tradisional gitu ya, yaitu mencari dan mengumpulkan paper atau artikel dibaca satu persatu sambil diringkas. Jadi misalnya mau mereview 100 artikel, nah itu kalau dengan literatur review itu harus kita cek gitu ya, itu satu persatu. Nah ini dikembangkan sehingga menjadi sistematik literatur review. Cara sistematik literatur review ini cukup mudah sekali Bapak Ibu. Dengan menggunakan 3 tools, dengan 3 metode ini sudah bisa. Metode sistematik literatur review ini yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar bahwa metodenya salah satunya ada Prisma. Nanti saya share Bapak Ibu filenya. Nah, kemudian ada SPAR for SLR dan kemudian ada OpenMET. Untuk membuat sistematik literatur review ini ada banyak software yang bisa digunakan. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, ada Envivo, Atlas, ada FOSViewer. FOSViewer ini biasanya sering digunakan untuk SLR bibliometrik. Kemudian ada Watase Wake, ada Microsoft Excel pun juga bisa dipergunakan. Tapi dari keseluruhan ini, insya Allah yang paling mudah Bapak Ibu terapkan itu dengan menggunakan Researchpal. Ini salah satu tools AI. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah menggunakannya. Nah, saya tadi bilang bahwa yang pertama ada metode Prisma. Jadi di sistematik literatur review itu di Prisma itu dengan membuat diagram. Contohnya demikian ini. Jadi ini ada tahapan-tahapannya. Nanti kita langsung praktek biar tidak makin bingung. Kemudian untuk SPAR juga hampir sama dengan Prisma. Kalau untuk meta analisis ini contohnya bisa menggunakan aplikasi OpenMET. Baik Bapak Ibu, langsung praktek saja. Ya, Pak Agus dan Pak Haryo, monggo kita dampingi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa memulai dengan download Quillbot. Di web boleh di Chrome atau mungkin di Firefox, monggo. Ya, ini Bapak. Quillbot. Jadi Quillbot ini merupakan tools yang bisa kita gunakan untuk menulis bagian pendahuluan, metode dan pembahasan. Kemudian research file-nya ini kita membuat hasil dari sistematik literatur review dan membuat penjelasannya juga. Kemudian
Di systematic literature review kita kan juga ada diagram tadi. Itu nanti kita juga bisa menggunakan tools sehingga sangat membantu sekali, lebih mudah dan lebih cepat tentunya. Ini Wilbert. Yang ngasih pertama, Bapak Ibu mungkin bisa register dahulu. Oke. Jadi untuk penggunaan AI ini sudah sangat legal ya Bapak Ibu, tapi kita harus tahu strateginya agar aman. Karena memang tools AI ini sangat membantu sekali. Sampai muncul ini ya. Bapak Ibu klik yang bagian View More Tools. Jadi di Quillbot ini ada beberapa menu ya. Di antaranya ada paraphrase. Kita jadi bisa paraphrase menggunakan Quillbot. Kemudian grammar checker, plagiarism checker juga bisa, AI detector juga bisa. Terus membuat ringkasan, mentranslate. Nah, kita sekarang fokus ke bagian yang flow, right, with AI. Jadi klik View More Tools yang bawah, yang hijau ya. Nah, klik Flow. Ya, klik Flow. Klik Flow. Ya, bisa ketika sudah sampai buka ya. Nah, biar aja. Ketika Bapak Ibu sudah mengklik flow, kalau yang pertama register itu harus klik yang bagian atas yang garis 3. Oke. Terus new project. New project. Oke. Lagi sudah muncul ini ya. Kembali ke atas karena harus 2 kali. Ya, project lagi. Dapat kalau waktu tutup. Nah, ini ya. Nah, lagi Pak. Jadi biar bisa.
Ya, sudah benar Bu. Oke, nah ini sampai muncul jadi sampai muncul nggak bisa di sini ya, di sini bisa. Nggak bisa masuk ya? Iya nggak bisa masuk. Oh saya Saya juga nggak bisa. Masih nggak bisa masuk masuk. dan saya juga guys. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Ini monitor ya. Iya nggak bisa. Itu berbeda. Ada. Nih. Iya. Jadi sampai keluar ada smart start ini. Ya, sudah di tahap ini semuanya. Nah, di sini ada pilihan. Yuk, diklik. Ya, nah ini ada pilihannya essay, blog, research paper. Nah, sekarang kita pilih yang research paper. Oke. Nah, silahkan Bapak Ibu menentukan topik yang diminati. Atau mungkin langsung sistematik literatur review tentang apa begitu. Oke. Mungkin sesuai minatnya penjenengan. Ya. Bahasa Indonesia saja tidak apa-apa. Setelah mengetik topiknya, Bapak Ibu bisa mengklik panah hijau. Langsung muncul kerangka dari topik yang kita tulis tadi. Kalau Pak Wiono tadi mungkin mau ke buku, mungkin tadi pilihannya lebih ke esai nih. Iya, yang di awal tadi. Oke. Nah, oke. Lanjut depan saja. Atau mungkin kita lanjut. Jadi ketika kita klik itu kita dapat kerangka banyak sekali terkait topik yang kita tulis tadi. Ini mungkin dari kerangka ini Bapak Ibu memilih atau mengeliminasi yang kira-kira ini bisa mendukung pendahuluan dan pembahasannya Bapak Ibu. Karena ini sangat banyak sekali munculnya. Nah, kira-kira yang bisa mendukung dalam penulisan pendahuluan dan pembahasan itu yang bagian mana saja. Oke, sekarang ini saya coba pilih salah satu ya. Mungkin yang ini Pak, rekomendasi frekuensi dan durasi latihan. Nah, kita arahkan ke sini, ya, di enter, boleh. Nah, kita klik yang gambar petir. Tidak usah diblok, gambar petir. Karena ini kita masih awal penjelasan, jadi kita klik yang start new paragraph. Terus set terima. Dan durasi latihan ini tentang pentingnya ini error ternyata dua ya, ada error big dan strength training.
Kemudian coba kita kembali ke atas lagi, jadi kita pilah-pilah saja ya. Tapi nanti kalau memang topik-topik ini mendukung artikelnya Bapak Ibu ini bisa Bapak. Dari penjelasan definisi ini mungkin masih kita rasa masih kurang. Jadi klik lagi yang setir. Bisa komplit paragraf. Komplit paragraf. Terus mungkin bawahnya pentingnya exercise pada manajemen diabetes. Ini mungkin start paragraf karena masih awal ya. Oke. Terus bagian akhir ini mungkin overview the research paper ini kita bisa klik yang petir lagi, mungkin ini coba kita klik yang generate idea. Nah, ada beberapa ide yang diberikan. Ini mungkin Bapak Ibu bisa mengambil satu atau beberapa yang kira-kira Bapak Ibu butuhkan sesuai dengan artikel yang ditulis. Jadi yang tadi start paragraf itu kan pertama kan start memulai. Terus setelah tampil ya kan, wah jadi kurang, berarti cari lagi yang komplit paragraf gitu ya. Memang ada tulisan komplit paragraf ya, oke mantap. Ya tadi petir Bapak ya petir ini kita klik komplit paragraf. Iya. Ya. Ada pilihannya. Oh ya sih. Jadi pertama dulu yang start paragraf dulu ya, karena untuk pemula untuk membuka pertama. Iya. Terus kurang, oh ini kurang bagus, oh kurang tambahan. Yeah. Jadi terus kalau sudah tulisan itu semua, itu berarti kan sudah intinya kan sudah tidak plagiasi ya? Belum. Belum diplagiasi ya? Ini belum tahap untuk menurunkan atau menurunkan plagiasi atau parafrase. Oh ya. Parafrase. Kalau parafrase saya sudah sering menggunakan parafrase. Pakai yang Quillbot juga Bapak? Iya, saya pakai Quillbot. Kalau Kalau Quillbot parafrase saya gunakan parafrase kan parafrase kita pakai trans ya. Masuk kita masukkan di parafrase, terus kita Indonesia lagi, translate-nya lagi itu ya. Bisa. Oh iya. Itu enggak langsung ya. Kalau yang saya itu parafrase saya buka Quillbot, terus yang bahasa Indonesianya itu saya ambil berapa paragraf, terus saya masukkan di parafrase yang Inggris kan, habis Indonesia dapat Inggris, setelah Inggrisnya dari parafrase Inggris itu masuk ke ke Inggris lagi yang di parafrase, yang itu saya copy lagi, copy paste, saya masukkan yang di translate Inggris Indonesia itu ya, parafrasenya begitu. Betul. Oh ya. Tapi Bapak, nah ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ternyata dengan Quillbot ini belum menurunkan deteksi AI. Jadi setelah kita menggunakan Quillbot, tetap harus dilanjutkan dengan aplikasi AI lainnya. Nanti ada penjelasan saya selanjutnya. Oke, gitu. Karena dengan Quillbot ini kita tidak bisa mengurangi AI. Jadi kelihatan ketika kita cek ini berapa persen AI-nya, ini tetap kalau di Quillbot tidak bisa menurunkan. Oh gitu ya. Oke. Tapi saya pernah yang apa namanya tadi plagiasi. Oke. Terus saya parafrase, itu turun parafrasenya. Betul. Turun apa plagiasinya? Ya. Plagiasinya turun. Betul. Iya. Plagiasinya turun, tapi ketika dideteksi AI ini kelihatan. Oh. Yes. Iya. Langsung aplikasi saja Pak Hari. Ini yang harus dipelajari Kopi lagi. ya, tadi. Ya, sip. Zero GPT. Oh, mantap. Ini ada namanya salah satu yang sangat mudah digunakan, Zero GPT. Kita cek dulu mungkin di Quillbot-nya yang paragraf tadi, ya. Terus ke referensi ya, ke titik 3 ini kita pilih referensi parafrase yang kesini dulu karena kita maksimalkan sesuai dengan caranya Bapak tadi. Iya. Oke.
parafrase Itu masih bisa terdeteksi ya? Dalam? Masih bisa terdeteksi? Masih bisa, jadi Iya. harus ada lagi. Oh gitu ya, ada. Oke. Oh, ilmu yang mana berarti? Oke, harus lagi. Yang hijau Pak. Nah, ini kan bab yang Pak Iya. Bapak sudah menggunakan parafrase. Iya. Ya, Iya. Pak. Nah, kita memang bisa memparafrase di sini. Enggak, enggak, Masuk itu, kan? ya, itu saya gunakan itu. Nah, parafrase, Para perasaan masuk. oke. Hasilnya di copy ke AI Oh, Director. ya, ya, ya. Kita cek copy Bapak hasilnya parafrase. Hmm. Kita buka AI Director. Oh, gitu ya. Di Quickboard dulu kita maksimalkan biar Pak Ujang nggak bingung ya. AI Detector ini, ya, nah, coba di sini dulu. Kalau nyanyi gitu. Nah, ini untuk mendeteksi, nah ternyata hasilnya 100% AI. Nah, kita memang turun lagi hasilnya, tapi ketika dicek, di double check oleh detektor AI, tetap 100%. Caranya bagaimana? Setelah dari sini, kita gunakan AI detektor, salah satunya yang kita menggunakan Zero GPT, sangat mudah ya. Klik untuk langsung ke AI parafrase. Parafrase itu ya? Ya, parafrase AI. Ini langsung. Terus parafrase teks. Iya, standar saja. Ya, tapi misalnya mau ditingkatkan juga nggak salah. Tapi dengan kita standar saja sudah optimal juga, Pak. Iya. Oke, hasilnya. Sekarang sudah dapat ya di bawah hasilnya. Nah, kita copy, kita coba cek di yang Quickboard. Karena tadi kita cek di Quickboard ternyata 100 ya. Kita coba cek di Quickboard. Separuh. Mana? Nih, Oh, 50. 50 bisa. Nanti 100 tadi ya? Tadi 100. Ini diturunkan lagi nggak bisa ya? Bisa ya? Ini Bisa, Bapak. di copy lagi terus dimasukkan Di parafrase lagi. Di parafrase lagi yang dimasukkan tadi itu ya? Oke. Oh, turun lagi itu ya? Oke. Mau turun diturunkan lagi ya? Turunkan Oh, lagi. iya, iya, iya. Seneng ada berdoa ayo. Oke. Ya Allah. Sementara lanjut Betul, dulu. betul, betul ya. Oke. Sip, 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 Oke. sip. Lanjut dulu. Iya. Oh, bagus ya. AI ini kalau sudah di parafrase kan kecil ya, Oke. sudah kecil. Terus apakah pada saat itu ada alat juga bisa menyedornya di kan gagal ya, tapi sudah aman gitu ya? Aman. Oh ya, alhamdulillah gitu ya. Berarti Itu ada deteksi terakhir. iya, oh, berarti sudah mungkin ada deteksi lo ini ngambil di sini atau dia ngambil parafrase di sini nggak ada. Bisa Bapak. Jadi di jurnal internasional itu sudah menggunakan software untuk mendeteksi ini pakai AI atau tidak. Oh iya. Sudah sampai demikian. Tapi kalau dideteksi ini pakai AI ini bagaimana? Nggak apa-apa berarti. Ya kalau secara etika sebenarnya juga kurang bagus. Kalau kita publish di luar negeri, ada jurnal itu yang langsung bisa mereject artikel tersebut. Dan kalau memang demikian, itu malah author yang bersangkutan itu bisa tidak diizinkan lagi untuk publish di jurnal tersebut. Untuk menghindari itu. Makanya kita tadi harus
dari Willbot kita cek di Zero GPT untuk menurunkan AI-nya. Oh, untuk menurunkan AI. Iya, untuk menurunkan wajib pakai Zero GPT. Dan singkat di luar negeri kan alat bisa mengecek dia pakai AI. Betul. Iya kan? Oke. Ya, setelah kita turunkan, dicek dulu itu dari AI mana gitu loh ya. Enggak. Bisa kalau memang. Enggak apa-apa. Kalau gini kan juga ditolerir ya. Ini ada beberapa kalimat yang menggunakan AI. Silakan diperbaiki. Oh. Reviewer biasanya juga memberikan saran demikian. Oh, aman kan gitu ya, ada Iya. itu ya. Iya. Oh, aman. Oke. Akhirnya semakin Ada juga memang setiap jurnal tujuan Ya. itu mempunyai ciri khas masing-masing, Bapak. Kadang itu juga ada jurnalnya bagus. Ternyata tool itu juga tidak diperhatikan. Jadi kan kita sendiri yang antisipasi. Nah, karena ada yang nggak diminta memang. Ada yang ketat sekali dari awal maksimal harus 15%. Nah, kalau untuk kepangkatan ini harus kita safety sendiri. Kita amankan sendiri. Oke, lanjut. Nah, yang atas saja. Nah, yang mungkin oke, yang ini saja yang pentingnya latihan untuk manajemen diabetes. Oke, diklik yang bawahnya saja biar jadi melanjutkan penjelasannya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan artikel-artikel yang relevan dengan topik kita. Caranya klik research, ya, research. Nah, kita tulis lagi mungkin Yang ada di situ ya, yang ada di. ini ada beberapa yang saya pernah buka. Nah, ini Bapak Ibu bisa menuliskan sesuai yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya, oh di sini tadi kerangkanya itu kurang penelitian terdahulu, latihannya ada apa saja, gitu ya. Kita coba latihan-latihan bagi penderita diabetes. Ini coba Bapak Ibu juga coba cari, jadi di research, ya di research. Kalau biar tidak bingung apa sambil di translate ya, biar bahasa Indonesia. Translate ini keluar dulu. Translate bawah. Ya. Translate. Ini semuanya akhirnya bisa langsung tertranslate, langsung di replace. Oke. Nah, kembali lagi ke research. Sudah masuk sana ya. Nah, kembali lagi ke research. Jenis-jenisnya. New project. Nah, keluar latihan-latihan bagi para penderita diabetes. Oke, apa? Nah, ini terus latihan jasmani yang paling baik di penderita diabetes itu adalah jalan kaki. Tadi oleh jalan dulu, jalan kaki. Oke.
langsung muncul dengan sitasinya. Ya. Gini, Ya. kalau yang punya saya ini saya ngambil 7 sini. Ya. Itu seperti Setiawan kan 2013. Ya. Untuk referensi kan diharapkan yang 5 tahun terakhir. Terakhir. Kalau yang seperti 2013 ini berarti saya hilangkan berarti ya. Jadi Iya. apa saya gunakan, apa saya lanjutkan? Kadang itu memang penelitian terakhir tahun tersebut, Bapak. Iya, iya. Dan nggak apa-apa karena memang nggak ada gitu yang terbaru, tidak masalah. Karena yang lainnya pun yang Bapak kutip lainnya kan ada yang baru-baru. Iya. Iya, jadi tetap nanti tidak terlihat dominan yang lebih dari 5 tahun gitu loh. Jadi tidak masalah dengan menggunakan rujukan lama-lama. Nggak rujukan lama nggak apa-apa, Nggak asalkan apa-apa. memang tidak ada rujukan yang Tidak ada. lain. Ji. Nah itu yang kita nggak tahu ya kan, Iya. karena kita kan guna mahasiswa. Betul. Ini mahasiswa lo ini kan rujukan lama, padahal Hmm. rujukan lama ini bisa digunakan karena buku atau terbitan baru belum datang, belum ada Iya. gitu ya. Nah, Bisa demikian. Itu juga bisa Bapak, misalnya kita lanjut saja nih, publish and perish ya Bapak. bagus ya. Bapak mau cari tentang apa? Tentang apa? Tentang kondisi fisik tinju. Kondisi fisik tinju kita cari dulu di Google Scholar dulu, coba Pak klik atas yang Oh, merah. gitu ya. Ya, klik atas. Ya. Nah, Nah, dikasih tahu. habis itu coba kita masukkan kata kunci kondisi fisik tinju atau kata kunci boleh dikaitkan juga. Kondisi fisik tinju. Misalnya kita mau mencari 5 tahun terakhir, Ya. yes, 2020 hingga 2002. Beda aplikasi. Oh, sudah aplikasi. Apa? Kondisi fisik tinju. Coba search. Oh. Ada Bapak, Aplikasi atau ini aplikasi. aplikasi? Iya, harus download dulu. Tidak berbayar juga. Namanya Register. teman-teman apa sudah ter Mau ini juga enggak Bapak Ibu? Silahkan kalau mau download. Oh iya. Iya, download dulu terus diinstal. Ini ada kelebihannya apa sama dengan yang teman-teman? Beda. Oh, lebih bagus ini apa sama dengan yang teman-teman? Setiap aplikasi punya keunggulan sendiri-sendiri. Oh. Seperti yang saya bilang, kalau kita mau membuat sistematik literatur review, ini minimal 3 aplikasi. Ada Oh. Footbot, Zero GPT, sama Searchpal nanti. Oke. Ini ternyata Oh. banyak sekali Bapak. Oke. Maksud Oke. bisa ditambahkan di tahun. Tahunnya. Jadi yang di Quillbot tadi Oke. apa yang mau ditulis Misalnya kemudian ini. ditambah tahun keluar di sini. Coba. Iya. Coba yang kalau Koma, pakai terus Footbot ya. Iya, Quillbot. Jadi back. Terus jejaknya langsung tahun ya. Koma Tahun 2024 sampai 2020 sampai 2025. 2024. Tapi nanti insertnya itu selalu dengan posisi kursor sebelah kiri ya. Tidak harus Pak. Jadi apa mau di posisi Oh, mana? diposisikan di mana? Nah. Iya, harus ditaruh dulu kita mau meletakkan Ya, di bagian kursornya mana. di mana. Betul. Iya. Karena kan dimasukkan di mana? Ya, iya. Hasil yang kita dapatkan Per itu. katanya tadi ada citasi ya, akhirnya kan Iya, di situ. iya. 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 Ya. Per katanya ada citasi sih dari situ. Karena dalam satu paragraf ada 4 kalimat atau 5 kalimat. Dari 5 kalimat itu kita mau ambil 3 citasi per kalimatnya, apakah kalimat kedua atau kalimat keempatnya. Berarti di Kursornya baru insert. Iya. Nanti ada tahapannya itu. Karena yang kita dapatkan kalau pakai materi tadi ini kan nggak ada citasinya. Ya. Nah, kita nanti bisa kan kalau kita kutip ini sudah plagiasi ya, nggak ada citasinya. Nah, ini nanti dengan itu bisa kita lengkapi. Ya. Oke. Ah, ya. Oke, ini Coba di mungkin ya 2024. Ya, ini yang diabetes ya. Berarti Kalau dengan yang publisher itu sebenarnya kita juga mudah untuk mencari artikel-artikel
sesuai database yang kita pilih. Misalnya kita fokus ke Google Scholar. Tadi kita di awal bisa memilih Google Scholar tahun berapa ya? Coba ke Pak bisa coba Bapak Ibu. Nah, di awal klik publish or perish. Nah, ini kita di depan ini kita bisa milih. Nah, kalau yang satu ini kan free ya. Kalau yang bintangnya 2 ini kan harus registrasi dulu. Kemudian yang 3 ini baru harus subscription dulu. Kita coba yang Puppet. Ya, pakai Puppetnya bisa di situ. Exercise for diabetic. Sudah klik my sudah dipakai ya? Terus kiri ya, kiri atas. Iya. My search. Ya, bawahnya my. Bawah atasnya touch. Nah, ini coba kita klik. Nah, sekarang klik itu kan ini sudah pakai Bookman. Ini kita masukkan misalnya tadi tentang kondisi fisik tinju. Bahasa Inggris ini kalau Bookman ya. Atau apa? Exercise for diabetes mau? Jadi publish ini sebenarnya adalah tools untuk mencari artikel-artikel untuk ditulis pada literatur review, pada sistematik literatur review. Tahunnya di sini ada deskriptor, ada jurnal, di sini juga ada buku. Dan ini bisa memilih base data yang sesuai kita inginkan. Karena kalau sistematik literatur review itu ditentukan ya, misalnya pakai Google Scholar, pakai PubMed, pakai Crossref. Jadi hanya 3 itu saja. Mengingat kalau ada penelitian yang lebih lanjut, lebih dari database itu kan bisa kita gunakan juga kan sudah beda. Lanjut kembali. Jadi maksudnya panjenengan itu kan penelitian terdahulu dipakai 3 database. Oke. Kemudian kita tambahkan beberapa database itu udah jadi Sudah bisa. 3 database itu nggak usah publish index juga bisa, Bapak. Ya itu cukup. Ya? Cukup 3 terus sudah cukup. Oh, kalau yang itu tadi database-nya 3 sudah cukup. Sebenarnya kalau artikel Sinta di bawahnya Sinta 2 itu 1 pun sudah bisa. Jadi misalnya kita fokus gitu ya, fokus hanya di Google Scholar sudah bisa. Bisa. Kalau tugas fokus idealnya 2 Mungkin 3 itu tadi ya, 3.
kalau kesulitan karena harus subscription dulu untuk yang Scopus, mungkin kita juga bisa cari ya di webnya Scopus gitu artikel karena kan harus cari ya. Ya harus cari itu ya. Tapi dengan ini kita juga bisa dapat jurnal-jurnal Scopus. Oke. Nah, kita lanjut dulu, oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tadi yang kita dapatkan dari gambar petir itu tidak ada citasinya, kita lengkapi dulu. Coba Pak, di copy yang atas mungkin olahraga satu. Banyak nggak mau deh. Sampai situ boleh dapat. Itu silang dulu. Ya, research. Baik. Kita masukkan. Kepanjangan. Mungkin satu kalimat. Jadi apa yang kita dapatkan dari gambar petir itu belum ada citasinya. Jadi kita harus melengkapinya dengan mengcopy itu tadi ke bagian research. Nah, kita masukkan insert sudah di sana tadi ya, soalnya ya. Nah, takut masuk ke paragraf yang lain. Ya, sampai ke situ memang ya. Ya, oke. Hasilnya kan muncul itu ya. Tapi itu belum tata rapi ya. IET all 2021 memang. Oke. Kita sudah dapatkan. Nah, apapun yang kita dapatkan, artikel-artikel yang kita citasi itu referensinya muncul semua dari bawah. Nah, langsung dapat. Ya langsung masuk ya. Iya. Tanpa itu ya Mendeley berarti ini ya. Iya, ini jadi kelemahannya itu Bapak. Ya. Build ini jadi citasinya belum aktif. Ya. Jadi kalau nanti kita download ini dapatnya Word. Nah, citasi sama referensinya ini belum aktif. Kalau Mendeley kan kita klik sudah kelihatan ya. Ya. Ini kelemahannya belum aktif. Makanya nanti kan ada, makanya saya bilang ada 3. Board, kemudian 0GPT dan salah satunya Mendeley. Jadi buka Mendeley sendiri berarti nanti ya. Kenapa? Buka Mendeley sendiri. Betul. Jadi Mendeley dibuka terus baru kita nulis ini ya. Sehingga nanti supaya masuk referensi langsung masuk di Mendeley langsung. Misalnya kita tadi mau masukkan Mendeley ya. Filenya tadi aku belum dapat. Gimana cara carinya? Langsung misalnya yang ini ya. Kita explore. Explore. Dapat filenya. Langsung. Jadi semua yang kita berikan instruksi kita ambil tadi itu tersimpan semua. Coba kembali lagi. Jadi kita kalau dimasukkan Mendeley. Yang 1, 2, 3, 4, 5 ini ada semua. Dieksplor, masuk semua. Iya. Oh lumayan. Dieksplor jadi atas Bapak. Apa namanya back. Ya. Kita ya silang. Oke. Kita klik yang sources. Ya. Ada semua di sini. Nah itu kelebihannya ini. Nah, kita tinggal explore untuk mendownload filenya. Dicarikan sendiri referensinya. Tapi kan cari referensi sendiri. Ini dicarikan referensi. Ya. Kalau saya nulis kan pasti saya cari referensi dulu. Referensinya mana apa gitu. Mau baca dulu
protol di jurnal. Tapi kalau ini kan Langsung dapat. langsung dibuatkan, langsung ketemu. Oh, ya ini yang istimewa Betul aja ya. sekali. Begitu Kalau masuk. Bapak Ibu mungkin pernah menggunakan ChatGPT, itu kadang kalau instruksi kita kurang tepat, referensinya itu salah Bapak. Mau coba? Akan palsu ya. Iya, kita dibikinkan. Jadi ketika kita cari gitu ya, oh ini kan kita klik ada ya Iya. PDF-nya tadi. Iya. Kita pakai GPT, ini kadang nggak ada. Artikel tersebut nggak ada. Oh iya. Sudah Bapak ya? Ya, pernah ada. Ditipu ini. Iya. Tapi Itu bukan apa perlu apa? Nah, ini coba. Ya. Predator bukan ya? oh bukan predator. Kalau itu kan bahasa untuk jurnal-jurnal juga Jurnal, jurnal, iya. Oke. Itu kan terkait kredibilitas Iya. jurnal Iya, predator. itu tapi nggak kelihatan bahwa ada tapi dia nggak ada. Oke, kita misalnya mau carikan referensi tentang apa gitu, latihan untuk tinju. Wah, Nah, berikan referensi. Ini muncul nggak? Karena di ChatGPT tadi kan kita ada yang tidak ada artikelnya. Tapi ketika kita memberikan instruksi benar, itu nanti setelah muncul nggak? Banyak sekali. oh, internasional mantap. Coba datang jurnal instruksinya kurang. Tapi kalau pakai ChatGPT setelah kalimat nanti ada tanda yang bisa kita klik, itu berarti ada artikelnya. Oh. Iya, itu boleh kita ambil kalau begitu. Kalau yang seperti itu. Carikan artikel penelitian teknik pelatihan narkoba. Kalau emang tadi yang bawa terus fokus atas itu nggak ada. Iya, nggak tahu. Iya. Itu kalau dicek di zero GPT kelihatan itu kalau pakai AI. Gak mau ya? Coba ulangi lagi. Ini pakai anunya ini tadi. Saya zero GPT pakai anu ya. Satunya. Turun ya. Pakai email tadinya. Subhanallah. Kurang Bu Irma. Iya, Bu Irma ya. Bulan ciri sampai Kita tidak berapa ya? rumah sampai ini. Allah subhanahu. Ini nanti ada tandanya. Ngambilnya di ChatGPT ya. Ini kurang spesifik. Kurang spesifik nih. Carikan penjelasan tentang olahraga yang disertai Wah, soal nulis yang enak ya sekarang. Kita kan nulis gitu batu ya. Oke. Oh, ya Allah. Kebanyakan demikian, makanya kita sebagai dosen untuk penelitian yang bisa pakai zero GPT tadi Bapak. Pekerjaan mahasiswa ini menggunakan AI atau tidak. Makanya kalau mahasiswa ini cerdas, setelah menggunakan ChatGPT ini memakai zero GPT. Nih, nah, coba diklik ini. Pak, ini ada nggak artikel ini? Exercise and
kardiovaskular. Atau maksudnya yang pakai carikan jurnal itu. Ini yang termasuk di jurnal ini jurnal Scopus semua yang paling di referensi. Kita coba. Kalau begini ini juga biasanya membohongi Pak kalau begini di ChatGPT. Oh ya. Coba dengan cari di Kalau yang referensi yang tadi yang dilihat di Quillbot tadi yang itu ya. ada semua itu. Itu ada kan? Ada. Itu masuk Scopus apa yang terindeks itu? Ada yang Scopus, ada yang tidak. Tadi kan jurnal Sinta juga lagi. Tapi Mungkin, tidak apa-apa di mungkin bisa juga kata kuncinya ditambah. Ya. Ya, kata kuncinya tadi kan kita ada yang nambah tahun, Ya. kan? Ternyata setelah itu mungkin kita tambah Scopus gitu, akhirnya kan dapatnya keluarnya. Oh tahu dengan Scopus gitu aja ya? Iya. Oh iya. Kata kunci. Tapi di sini tuh juga ada yang memang ada artikelnya. Tandanya biasanya muncul yang sebelah kanan. Pertama bener, saya tuh biasanya cari di Google Scholar gitu masalahnya daftar pustakanya. Jadi kan lebih rumit ya. Iya. Cari ini, cari tahunnya dibedakan cari ini, cari nggak ada lagi. Nah ini kan enak. Langsung. Tanpa cari di Google Scholar, milih Buka file judul satu-satu, file. ya. Karena di Google Scholar kan macam-macam judul itu. Betul. Olahraga buahnya. Dan ada yang cinta, ada yang terindeks, ada yang tidak terindeks juga. Ya kan itu ya. Kalau yang ini kan enak, terus dibantu ya. Puas internasional ini. Top ini ya. BBM ya. Kata kunci. Kata kuncinya ini sangat Gue sekali. maju. Ya coba dulu. Yang judul ini ada nggak karena ada ya. Awas, Kalau Bapak. ada ini nggak enak. Nggak tahu ya. Kita kasih kata ya. Diambil ya Pak. Judulnya. Nah, judulnya itu maksudnya. Iya, kan bahkan di buku ya. Ketemu itu ya. Bikin ini kan lupa aja. Iya. Belajar tuh Harus Iya. yang awal. Mulai awal. Boleh tak? Iya, itu salah satu. Klik-kliknya. Quillbot sama dicari Google Scholar itu bisa ketemu. Kalau bukunya kelihatan, nggak keluar. Google Scholar. Tapi milih dari Google Scholar. Kalau yang ini tapi dicari kan masih Google Scholar. Bisa kelihatan itu ada dan tidak ada gitu ya. Oke. Lemahnya kalau di ChatGPT itu memang kita harus pinter-pinter kata kunci. Kata kuncinya ya. Kadang keluar misal referensinya itu ketika dicari benar-benar Tidak ada. hilang. Berarti Komnya. di samping melihat ini dikonversikan dilihat sama di Google Scholar gitu ya. Ya. Ketemu pandangan di Google Scholar ada aman. Kalau yang sini kan sudah kelihatan bahwa dia sudah masuk di jurnal terindeks atau Scopus ya. Setelah itu saya yakinkan, oh saya cari di Google Scholar judul ini kan tinggal tak harus sudah keluar. Kalau nggak keluar berarti kan berarti sudah enggak. Oh bisa masuk. Nah mantap. Top. Dari situ ya. Top. Terima kasih ya, Pak. Iya, bagus ya. Tapi kayak ini GPT kan? Nek, nek tutup GPT. Awas susah. Bu, sampai nunggu apa di laptop sampean? Kak jajar aku gue heran dong, heran. Kamu menakalan. Terkadang ada Pak, kalau di saya ChatGPT-nya itu ada satu kata kunci apa database, kemudian saya ketik untuk carikan jurnal ilmiahnya, di sini ketemu adalah Linknya. ada linknya, link jurnalnya seperti itu. Memang ada
kata kunci yang kita gunakan Ya, itu kita gunakan menentukan. space itu ya. Intinya kalau ada link yang bisa kita klik itu berarti ada artikelnya. Tapi kalau ternyata kita dapat referensi tadi, kita copy judulnya, kita coba cari nggak ada, itu sudah nggak bisa kita pakai. Jadi rekomendasinya nggak gunakan ChatGPT, Iya. Word. Iya. Lebih dominan ke sana. Lebih mudah. aman juga ya. Dan lebih mudah Iya. juga. Kalau ChatGPT memang meluas. Iya, betul. Ya, Harus harus meluas. seperti kita sebenarnya juga bisa apa namanya mencari artikel-artikel untuk dijadikan systematic literature review by GPT. Tapi ini kata kuncinya panjang. Ya, prompt-nya. Betul. Di awal itu kita harus menulis bahwa kita ini adalah peneliti, kita ini mau bahas tentang SRM ini, topik ini, panjang sekali. Ini susah. Kita cari yang mudah. Oke, lanjut. Quickbooks saja. Oke. Oke. Jadi ini yang apa yang kita inginkan bisa cari. Coba ada dulu ke terus dulu Pak atas. Oke. Nah, terus di Quickbooks ini juga bisa mereview hasil AI yang kita dapatkan. Klik saja. Mau semuanya boleh. Nah, ini ada beberapa menu. Ya, misalnya kita mau yang tengah saja ya Bapak. Ya. Nanti kita dapat saran-saran. Ya. Nah, ini sarannya ternyata malah sampai menghapus yang terdeteksi gitu ya. Nah, ini langsung ke replace saja. Oke, langsung ke replace. Nah, langsung berubah yang di bagian sebelah sana. Iya. Sudah ya. Jadi dia yang membuat, dia yang mereplace. Jadi bisa mereview juga untuk ini. Jadi tergantung tadi ada beberapa menu bisa Bapak Ibu coba nanti. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mencari literatur yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya kok untuk kan saya bilang bahwa Quickbooks ini fokus di pendahuluan dan pembahasan. Misal kita yang dapat dari ini ada kerangkanya, ada topik yang masih kita butuhkan, kita coba tulis lagi. Jadi tidak hanya mengacu dengan kerangka yang tadi ya, tapi juga apa yang kita butuhkan. Nah, ya, jadi disilakan nanti mencari lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah selesai, ini bisa langsung Pak close lagi ya, kita download atas ya, itu hanya referensi saja nanti yang bagian atas. Nah, ini nanti akan muncul ya Itu yang di print nanti ya, bisa berupa bisa di print. ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan file Word, PDF. Word. Oh, Oke. Nah, ini kan tinggal kita tata. Tadi yang kita dapatkan ini bisa masuk di mana, kita tinggal susun. Ya, tinggal susun. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, lemahnya ini situasinya belum aktif. Jadi harus dilanjutkan dengan menggunakan Mendeley. Jurnal internasional pun kadang pakai referensi yang biasa juga bisa, yang di Word. Tapi lebih baik pakai tools saja, minimal Mendeley ya Pak ya. Itu yang paling aman karena ketika kita pakai Mendeley, itu kita mau merubah ke style referensi yang lain itu sangat mudah. Sekali klik sudah beres. Jadi misalnya ini kan kita pakai apa ya? Ya, nah kita misalnya di jurnal yang pakai apa ini ternyata ditolak misalnya. Pindah di jurnal B. Ternyata jurnal B ini memakai style font cover misalnya. IEE. Itu kalau gitu kita tidak perlu
Sehingga akhirnya iya, dia, betul ya. kalau dengan Mendeley kita langsung 1 kali kibes. Iya. Dulu saya kan nggak tahu kalau ada EE di Mendeley itu kan ada Banyak kolom sekali, pilih, gitu. ada pilihan. Jadi saya pertama kan pakai apa? Apa kan nggak ada tulisan turun gitu ya? Oke. Kan cuma daftar pustaka referensi. Oke. Terus ada juga letakkan suruh pakai yang EE itu ya. Loh, ada. apa saya kurang sendiri, saya kurang Saya sendiri. Ternyata kurang. saya lihat, loh, oh ternyata ada di situ EE. Langsung Di klik otomatis. EE langsung ganti semua. Betul. Oh, internasional, langsung dia semua iya. Betul. Tapi kita menggunakan Mendeley juga membutuhkan cek double check. Ya. Itu ngeceknya di Mendeley. Kan tinggal kita susun jadi ya. Makanya tadi top apa yang kita masukkan itu sebenarnya ya misalnya tadi kita fokus di pendahuluan. Kita fokus misalnya cari tentang permasalahan apa yang terjadi ya. Kemudian kita lanjutkan di paragraf selanjutnya sampai konsep solusi yang kita coba. Kadang itu kita terlena Bapak, tidak mengecek apakah penulisan judul, kemudian autor, tahun, volume, nomor, Iya. doi, itu Iya. kadang kan kita nggak ngecek. Betul. Nah, kita harus ngecek itu. Nah, kalau ini sudah saya perbaiki semua ya. Coba download satu file, terus masukkan biasa di PDF mungkin. Ada yang pakai edit dulu ya di Mendeley itu Betul. ya. Karena ada mungkin dari buku, itu kan Betul. di Mendeley nggak bisa. Jadi kita nulis di edit, nah judul buku, terus autornya apa, terus itu ya. Oke. Judul buku, iya. Tahunnya tulis itu juga ya. Iya. Oh, berarti masuk edit kalau yang buku atau Tidak hanya buku, artikel pun kadang ada yang salah. oh iya. Iya. Kadang itu judul ikut di autor. Ya juga. betul. Jadi harus edit dulu Oke. di yang di edit bagian edit dulu. Betul. Kadang volume nomor juga nggak ada. Oh iya betul. Itu sudah. Sip. Dapat salah satu itu nggak apa-apa. Sertifikat. Nah ini sudah coba kita cek sudah benar kemungkinan ini. Jadi kita harus mengecek di sini ya. Nanti kalau kita mau pakai Mendeley, apakah sudah benar autornya? Klik satu saja nggak apa-apa. Nah ini, nah kita sudah lengkap ya. Kadang yang atas, Iya. kadang itu juga meskipun ini jurnal artikel, kadang keluarnya juga buku. Oh iya betul. Kadang juga keluarnya itu report. Nah ini harus kita ganti. Proses D kita ada tulisan. Betul, Ya, nah ya, ada ya. conference Ya, proses conference itu di J. klik. Nah ini kan ada pilihannya. Ya, Nah ini harus kita cek satu persatu. Oke. Kemudian judul, karena judul juga tertulis guru besar semua. Kadang ada tambahan kata-kata lagi, jadi kita harus cek satu-satu nih. Nah, ini kan Iya ada kan kalau kita ada yang di referensi itu kan tulisan bisa semua kata Betul, tadi ya. harus kita edit. Sehingga kita ngedit ya. Ya, Kalau nggak dia kita di referensi itu kita bisa tulisan besar semua munculnya. Jadi kita ngeditnya di ya saya Coba cari satu dulu saja Pak. Ini tahu saya. Kita saja. Biar ada contohnya nih Bapak. Kalau bayangkan itu kan Iya. gitu ya. Coba. Iya. Jurnal aja biasa saja, kalau jurnal internasional kata-kata itu penataannya sudah bagus. Iya, iya. Kata-kata ya memang ada beberapa yang harus diperbaiki. Tapi ada.
di Google biasa ya, tidak di Google Scholar ya, di Google Chrome jadi ya, tanpa Google Scholar ini ya. Tapi lebih baik di Google Di Scholar Google saja. Scholar ya, Oke. karena supaya keluar semua dan tahunnya kelihatan. Betul. Ya, ya. Tetap punya Tidak kesasar. Oke. Tetap ambil di Iya. Google Scholar saja. Iya, Nah, iya. ini sudah Oke, dimasukkan siap. Pak belum? Oke. Nah, oh ini sudah lengkap juga ternyata. Lengkap. Jurnal artikel namanya. Atau mungkin yang media studi dihapus dulu Pak, terus masukkan yang media karena tadi salah masuknya media studi ini dihapus ya, terus masukkan coba. Bisa keluar. Nah ini sudah benar ya, Ya. termasuk jurnal artikel. Tapi judulnya ini kan pakai huruf besar semua. Nah, ini harus kita Edit. Oke. Oke. Semuanya. Copy paste saja. Ya. Atau di Word. Cepatnya kita copy, oke. Terus kita pindahkan di Word, oke. Terus tapi di file gimana tuh? Tuh. Jadi sekali sedikit Kurang misalnya. Programnya bisa loh Pak. Oh, asli ya. Canggih lah. Copy dan kita paste. Kalau klik yang jurnal ini Pak, klik yang jurnal, bukan yang bawahnya author, ya, oke klik, terus klik dulu, biar kita bisa mengetahui. Iya. Nah, Kelihatan referensinya. ini ternyata padahal kan ada halamannya ya. Ya. Ini belum terisi halamannya. Kita bisa menambahkan. Menambahkan. Ini halaman berapa sampai berapa. Iya, ya Bisa kita tulis. Intinya harus ngecek Ya. lagi. Ya. Nah, ini bisa. Oke. Makanya saya bilang harus ada Quillbot, harus ada Zero GPT, harus ada Mendeley. Iya. Enaknya gitu kan ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan halamannya masih Isinya kosong. belum dilihat. Ya. Dilihat di Ini kan referensi yang aslinya referensi yang itu. asli di bawah kan Berapa ada. ratus itu halamannya ya. Di sini di file PDF. Oke. Ke bawah. Nah, itu kan sampai 124 yang atas sendiri berapa? Tulis. Ya, Kalau 108 110, 124. sampai 120. Itu tulis 110, 124. Jadi sering bagian jurnal kosong, tahunnya Oh, iya. kosong, Betul, iya, oke. iya, iya. Terus ini padahal jurnal artikel, tapi di sini munculnya buku. Kalau di sini buku, isinya di sini juga beda. Dapat klik buku, Pak. Buku. Dapat klik di situ. Yang atas tadi. Yang tahun kan tidak muncul nama jurnal. Nah, iya. Padahal kalau kita buat referensi yang berasal dari artikel itu kan ada nama jurnalnya itu Iya, apa. betul, iya. Karena nulisnya- Jadi ini tinggal kita rubah itu kadang Iya, juga salah. buku kali ya. Betul. Dibalik juga mungkin ketika ternyata buku, tapi Iya. di situ keluarnya jurnal artikel kan beda lagi Iya, pengisiannya. betul. Terus kalau misalnya yang conference proceeding di situ juga beda. Kalau conference proceeding itu ada kolom nama conference-nya, oke? Oke, ini ada kolom proceeding title. Nah ini kan bukan nama proceedingnya, nama jurnal. Ini kan tidak sesuai ya. Ini harus kita perhatikan ya, betul-betul. Oke. Jadi setelah jadi harus kita cek betul-betul untuk memastikan. Oke. Nah, kalau kita buka file Word, ini masih terbuka begini. Setelah kita perbaiki,
ini nggak masuk perbaikannya. Jadi Word-nya harus ditutup dulu, habis itu baru dibuka lagi. Oke. Ya. Ya. Oke, lanjut. Oke, jadi cukup di sini ya kita lanjut ke PPT. Oke, dari sini ya, sini sudah cukup ya? Nah, nanti dikasih lebih mudah nanti. Mohon maaf, Oke. bisa dibuatkan ke tutorial. Oh, Pertama tutorial. buka ini, setelah ini buka ini, setelah ini buka ini. Jadi kami Kan banyak ya, jadi lupa nanti. Iya, lupa. Betul, Jadi kalau betul. buka tutorial, setelah ini Iya. buka ini, setelah ini buka ini, oh sama gitu. Oke, Pahala sampai nanti pahala sampai ya. Ya, Amin, oke. pahala yang multilateral, multi level. Terus ini kita lanjut ke research file. Ini Bapak Ibu silakan download. Buka di website, ya. Ya, ini research file saya dari Bapak Ibu saya ini. Oh ya, nanti saya terus pajangan. Oke. Bapak Biono nanti. Lanjut dulu. Mau pakai yang mana nih? Biar tahu atau mau sign in di Google? Profesor aku juga. Bagus ini. Bagus. Add new tambah atas. Wirman. Iya, Nah, ketika sudah, oke, ini penjelasan di close saja. Oh, ini diklik dulu ini student atau mau ada pilihannya? Oke dulu ya. Nah, kita pilih peneliti ya. Kemudian domainnya apa itu juga bisa dipilih monggo. Misalnya kita masuk ke mana? Humanities and Social Science ya. Ya kita masuk itu. Humanities, sosial saya. Dan oke, nah sudah muncul begini. Kemudian klik yang gambar bintang. Projectnya. Ya, gambar bintang terus kita tulis di sini topik yang ingin kita buat literatur review. Sebenarnya kita bisa juga Bapak Ibu mencari tren yang sudah ada, misalnya tinju literatur sistematik literatur review tinju yang sudah ada itu apa saja, kita bisa ngeceknya di Google Scholar. Ketik saja sistematik literatur review pada tinju. Jadi yang ada apa saja, kita cari yang SLR yang belum ada di tinju. Ceknya di Google Scholar. Oke, kita coba klik ya. Itu apa bintang? Bintang ya, tambah bintang. Ini untuk apa? Sudah. Oke, kita buatkan dulu. Ya, nah, kita create new project Pak. Ditulis gak apa-apa? SLR Harus ada SLR-nya. enggak, terserah kita. Ini kan masih Ada nama. ya, project nama project ya. Sorry dulu ya. Bacaan SLR SLR Pak Rizky. Sukses for diabetes. Bacanya selir dulu sampai. Bacanya Pak Rizky selir dulu. Pak Rizky nggak ini kalau banyak selir dulu. Oke. Nah, klik bagian itu. Nah, diklik bagian tadi itu sehingga muncul demikian. Oke. Kalau dokumen ini tampilannya begini. Nah, kita coba cari literatur review. Jadi kita cari review, Ini kita ya kita ingin aja karena sesuai itu ya tadi ya. Terus webnya coba itu apa pilihannya? Nah, kita dari web kita cari dulu.
dari web, benar. Terus kita klik lagi mungkin di atas, ya, topik kita. Kalau saya ini. Langsung ya, enter. Oh, Bisa. search. Iya, search. Memang agak panjang, tapi nanti kalau sudah terbiasa Bisa. bisa lebih cepat karena memang saya tahu. Ini data ya, literatur review-nya tentang lagi. Ini kita bisa lihat view reference. Iya. Nah, ini juga ada referensi. Oh iya. Kalau kita bicara SLR, biasanya itu kan ada tabel tentang judul, Iya, hasil, kesimpulan. Kenapa? Itu sih jadi dulu. Kenapa? Nah, ini tampilannya memang panjang gitu dapat kelas. Nah, itu kan Panjang. Oh, banyak gitu. kok banyak gitu ya? Tergantung ini. Tergantung kata kunci kita ya. Berarti kalau makin sedikit makin minim. Kerennya gitu. Jadi kan ada format short, kemudian ada itu. Formatnya juga ada formatnya. Iya. Kalau saya kan belum berlangganan ya, jadi bisanya yang seperti ini. Kalau nanti mau ini pun juga sekali gratis Bapak, tapi nanti dapat lihat hasilnya ini. Mas Rizky, sing bayar. Iya. Habis ini harus berbayar ya Pak. Dipakai untuk trialnya. Jadi kalau misalkan setelah ini, misal dengan yang ketik lagi, itu Sudah Pak bisa. harus upgrade premium. Iya. Gitu. Bayar Harus apa? berlangganan. Apa? $9 itu, wah krokodil, ya spendek Bisa. Itu tadi untuk menentukan. Hah? Pakai akun kode. Iya, aku krokodil. Nah, kita dapat terus lanjut. Jadi ini kan bisa kita ambil ya, literatur review mungkin kita bikinkan, kita bisa mencarinya juga di research file. Kemudian lanjut ke paper insight. Search paper ya, Pak? Search paper kita buka dulu. Belum masuk. Ini jadi kalau di sini untuk membuat literatur reviewnya ini harus memasukkan file atau nanti juga bisa dari apa yang kita dapatkan. Coba yang library. Ya, ini ya mungkin abstrak yang tersimpan tadi ada nggak? Upload file. Terserah nanti kelapasan slide. Dulu. Oke, 2. Nggak bisa. Kita centang. Oke, terus add to paper insight. Kita juga bisa mengimportnya dari Zotero ya, atau dari Mendeley juga ya, file-filenya. Kemudian paper insight. Ya. 3. Oke, mau nggak 3? Hanya 2 ya. Karena gratis ya. Harus bayar. Proses. Satu bulan. 1 bulan ke 1.000. Yang langsung tahu benar. Langsung muncul apa kita muncul di layarnya. Nah ini langsung ketemu ini Bapak Ibu. Biar tidak ibu, kita kan biar kelihatan.
ada tambahkan kolom, coba tambahkan kolom ini kan add kolom kiri. Terus tahu dasarkan juga pakai bahasa yang Ya. Oh iya. Iya. Nah, ini kita ada beberapa menu yang bisa kita tambahkan sehingga muncul ya di hasil literatur review. TLDR ini mungkin kalimatnya terlalu panjang, mungkin kita minimalkan ya. Kemudian dari artikel yang kita dapat itu kesimpulannya apa ya, kemudian mungkin hasilnya, kemudian metodenya, langsung klik. Nah, mungkin mau terkait keterbatasannya, bahkan ke implikasi mungkin coba jadi banyak ya. Ini tergantung kebutuhan kita ya mau. Ya. Oke. Coba geser yang ini Pak. Nah ini muncul ya akhirnya kesimpulannya, kemudian ini penjelasannya iya. yang lebih mudah, hasilnya, kemudian metodenya. Biasanya kan satu persatu Ya, ya. ya. Dan ini Ya. kita langsung bisa Ini langsung limitasinya, wah tidak masuk. Kalian sebenarnya coba geser kedua Masuk. Nah, dari ini ya. Firman. Jadi mau ngambil ini bisa di Kami pindah PKW. Ya kami pindah PKW. Nah, ini yang disimpan apa misalnya Excel ya? Firman. Orang dikil. Orang dikil sampai saya pindah ke tanah. Kita bersih tahu. orang pindah ke prodi lagi. Jadi atau biasanya disimpannya CSV ya, jadi sudah tertata rapi. Ya disimpannya CSV berarti bukan Excel. Jadi nyimpannya nanti CSV ya Bapak Ibu. Salah satunya Tabris juga bisa sebenarnya. Tapi bukanya nanti hasilnya pop up, nanti bukanya dia kan belum tertata ya. Nanti kalau dibuka di Excel hasil ininya, Harus upload tadi. game betul. Kalau nggak gitu convert, yang paling cepat convert Pak di Google, convert dari CSV ke Excel itu paling cepat ya. Jadi kalian nanti convert CSV to Excel. Karena kalau misalnya kalau kita buka CSV caranya itu buka Excel dulu, kemudian nanti ada beberapa step, ini kan lebih sulit ya Pak, jadi Ya, cepatnya lebih cepat ini. From device. From device langsung deh. saya sudah berbayar sama teman kredit. Bu, kalau yang bukan beli itu kan ada referensi ya. Kan di referensinya kan marginnya kan nggak lurus ya. Itu perlu diedit apa? Marginnya Margin kiri kanannya kan biasanya kan yang bagian kiri kanannya rata gitu ya. Kalau yang di pendulnya kan pasti nggak rata itu. Iya. Apakah kita ngedit jadi Tidak. sendiri? Nggak jadi nggak apa-apa ya namanya ya. itu tergantung stylenya juga Bapak. Karena kalau misalnya yang pakai open cover sebenarnya kan pakai angka ya, yang itu kan lurus ya. Iya. Iya. Nggak yang pakai apa atau pakai yang angka, tapi yang margin kanan itu kan nggak lurus. Oh, iya. kita harus sesuaikan. Kita sesuaikan Ya, apa ya? langsung, Oh, iya. langsung pakai yang apa namanya yang di Word. Iya. Jadi langsung Oh, gitu kita Iya. Ya kita biarkan enggak ya, diluruskan ya. Iya, diluruskan. Kadang-kadang diluruskan Betul. itu ada yang kolom apa itu ada jajar Iya, itu betul. Diluruskan. dibiarkan apa diedit lagi. Diluruskan saja sesuai dengan template. Iya, kalau diluruskan itu kan kadang-kadang ada yang spasinya itu agak memanjang gitu ya. Justify-nya itu. Iya. Itu apa itu? Pengaturannya di Word. Iya, pengaturannya dibuat apa titiknya kalau saya nggak tahu itu apa salah ya. Ya titik
saya spasi klik ada kalimat saya geser klik itu artinya iya. Di atasnya Pak ada settingan. Ada Oh, settingan. jangan ya. Oke, sip. Kadang juga dari apa namanya handle dari itu fontnya juga beda dengan template. Oh, iya. Itu juga sesuaikan dengan masalah. Oh ya, ya, ya. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ketika kita menggunakan font lebih cepat nih dari kemarin jadi kita dapat Oh, begini ya. langsung dapat gitu. Ya, 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 ya. Kita tidak perlu mengecek satu, baca satu persatu. Bacanya setelah kita dapat hasilnya ini. Yang tadi dimasukkan di Excel ini ya. Oke. Oh, sip, sip, sip. Oke. Hasilnya langsung masuk ke Excel. Iya, 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 iya. Nah, nanti tentunya kalau mau memakai riset file lagi harus berlangganan dulu sehingga bisa banyak artikel juga yang kita gunakan untuk SLR. Tapi kan hanya harus dua karena memang sering. Oke, lanjut. Terus ya, oke, ini cukup terus lanjut. Siapa syukuran? Apa? Siapa syukuran? Ada. Oh, saya kira sampai mau syukuran di sini. Aku ya sampai barang meneng. Ada itu nasi padang. Terus untuk SLR ini kita juga membuat salah satunya yaitu membuat karena menggunakan metode Prisma ini kita harus membuat diagram. Oh gitu. Syukuran sepak bola menang Bu masalahnya. Iya. Ya kan bawa tim futsal menang juara 1. Jadi sekarang syukurannya. Cuma yang di sini dari kasih syukuran. Belum. Iya. Jadinya syukuri. Iya. Sini sebenarnya sini dari syukuri. Setelah sini sebenarnya ada. Tadi nih. Jadi yang research file tadi hasilnya bisa kita masukkan ke hasil SLR ya kan biasanya juga tabel-tabel itu ya hasilnya SLR itu. Kemudian kita juga harus membuat salah satunya Prisma ini. Gambar ini. Bapak Ibu sudah pernah melihat gambar Prisma begini? Yang gambar mana Yang sebelah kanan. Oh, yang sini. Ya, rata-rata literatur review Oh iya, iya. sering kan Pak? Ya. Nah ini dengan tools ini Prisma Diagram ini tinggal memasukkan nanti ini bisa buka. Kita membuat ini kadang-kadang waduh gambar gitu ya. Iya, iya. Ini tidak perlu. Kita langsung masukkan kata nanti. Kita pakai tools Ya. Cara pakai cara definisi kan. Ya, oke. pakai anu aja yang ini yang biru ya, yang biru. Nah, oke. Tembak langsung ke Prisma. Di atas saja. Di atas. Prisma. Nah. Ini kita sudah sampai begini bisa langsung klik flow diagram. Untuk membuat diagram begini, ini kita hanya menuliskan angka-angkanya di sini, tidak perlu gambar-gambar. Coba kita aja di bagian identifikasi, kita tulis berapa,
Ya. Kita tulis 100 gitu ya, 100. Nah, terus ini berapa? Misalnya 200. Dari database kan didapatkan ini. Oke, terus dari website. Ini langsung ganti, jadi nanti gambar yang kita inginkan sudah bisa langsung kita download. Identifikasi yang ini ya? Oke, identifikasi. Yang ini maksudnya? Tahap identifikasi. Itu ya, identifikasi yang terus database 200 mana? Oh itu ya. Itu masuk. Kalau registernya mana tuh? Oh ya bawahnya itu ya. 200 sudah register. Iya. Kemudian website ini masuk di sini. Iya, langsung dapat. Dapat ya, Mas. Itu. Langsung bikin. Nah, di sini dari semua tahap ini nanti ketemu. Jadi tinggal masukkan saja, kita nggak perlu bingung gambar. Sudah tinggal masukkan. Tapi yang memang dengan analisa dulu ya dari literatur yang sudah kita dapatkan dari research PAL tadi. Kan dari research PAL kita misalnya dapat 100 ya tadi yang sudah kita dapat ada conclusion, result tadi, metode. Nah ternyata dari 100 misalnya setelah kita evaluasi, kita identifikasi ternyata ada berapa nggak sesuai. Nah akhirnya kan kita kurangi, ternyata tinggal berapa itu kan masuk di sini nanti. Sehingga terakhir yang memang kita lakukan review total itu ternyata bisa hanya 10 artikel. Jadi tinggal masukkan saja angka-angkanya. Jadi semua sudah ada toolsnya. Template-nya seperti itu ya? Iya, template-nya Bisa juga ya? Bisa. Yang ini kadang juga tidak dipakai tidak apa-apa, pakai yang ini saja. Tapi kalau ini kan lengkap. Karena itu template ya. Terus tinggal kita download. Jadi hasil dari ini langsung kita bisa masukkan di paper. Misalnya apa mau apa namanya PNG, jadi kan tinggal masukkan ya. Kalau PDF kan harus belum lagi di gambarnya. Jadi kita nggak perlu lama-lama gambar satu-satu, besok dimasukkan. Tapi memang kita harus analisa sebelumnya ya. Oke. Lanjut. Kadang kan ada, kalau misalnya kita nulis untuk di Indonesia itu otomatis kan juga template-nya bahasa Indonesia ya. Oke. Tapi nggak bisa diedit gitu ya. Untuk di sininya ya Pak. Iya, itu kan report Bahasa Inggris. itu sekarang jadi bahasa Indonesia nggak bisa ya. Tapi misalnya kita gunakan bahasa Inggris itu tidak masalah. Nggak masalah ya. Iya. Kalau yang otomatis penelitiannya tidak bisa. Kalau yang gambar bisa Pak. Jadi gambarnya nggak bisa. Nggak bisa. Translate itu jadi nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Tadi kok bisa diklik ya Pak? Nah kata-katanya itu loh. Oke. Ini perlu terusnya lebih lanjut ya kalau mau Iya. harus gitu. Oke. Di web aja cukup ya. Kata itu mungkin lah itu. Yang lalu tiga itu tak mau. Terus Indonesia. Ya ternyata yang berubah Hanya di sini. hanya yang sebelah kiri. Oke. Oke. Lanjut ke BPS. Api. Oke, jadi yang sudah kita pelajari bersama sore hari ini, yang perlu kita cermati bahwa tools AI ini yang bisa digunakan dalam penulisan artikel
minimal harus ada Quillbot, ResearchPal, Prisma, Flow Diagram. Harus ada ini minimal. Karena Quillbot tadi untuk membantu kita menulis bagian pendahuluan dan pembahasan, ResearchPal mencari hasil tabel tadi ya, berupa Excel tadi, kemudian Prisma Flow Diagram untuk menggambar diagram sesuai dari SNR yang kita dapatkan. Jadi kalau mau hanya pakai salah satu ini tidak bisa. Jadi memang harus ada beberapa tools yang kita libatkan dalam penulisan. Baik Bapak Ibu. Dan itu langsung buka sekaligus ya, yang seperti ini kan AI kan penulisan artikel SLR, terus buka Quillbot-nya dibuka gitu ya, dibuka tabel sendiri, buka ini, terus buka riset itu juga ya, terus buka Prisma, terus juga buka flow diagram itu, baru nggarap gitu ya. Oh ya. Jadi harus beberapa tools itu. Terus itu dibuka dulu ya. Karena nggak bisa misalnya kita membuat semuanya di Quillbot, nggak bisa. Seperti tadi kita buat hasil tadi ya, yang pakai ResearchPal di Quillbot nggak bisa. Nah, ini rekomendasinya. Jadi setelah kita kerjakan semua itu, mungkin langkah selanjutnya kita cek menggunakan Zero AI yang saya sampaikan tadi. Sudah tak kalah frase, Zero GPT ya, itu ternyata sudah turun package-nya, tapi kan AI-nya belum. Jadi memakai yang sudah kita praktekkan tadi dengan Zero GPT di akhir. Jadi belum ada tulisan Zero GPT ya? Kita pakai Zero AI sama aja. Oh, Biarnya Zero AI. Zero AI ya. Zero cepat saja. Zero. Oke. Untuk webnya namanya Zero GPT Pak. Oh, webnya namanya Zero GPT ya. Nah, ini yang tadi kita sudah praktek. Coba Zero. Nanti muncul ada AI juga. Nah, AI detector ini sama. Zero GPT AI sama. Memang harus ada beberapa tools yang digunakan agar aman ya, aman semuanya. Terus ini juga bisa digunakan untuk Bapak Ibu deteksi tugas-tugas mahasiswa ya. Ini misalnya ini pakai AI, ada anak-anak berapa persen bisa menggunakan ini. Yang menu bagian atas. Filenya dimasukkan ini dulu berarti file. Pilih dulu Bapak, pilih dulu bagian kiri, Iya. baru memasukkan, bisa upload file. Upload file Iya, dari bisa. mahasiswa itu ya. Iya, nanti akan kelihatan berapa persen. Oh iya ya. Oke. Sampai 15.000 karakter Satu maksimal file. dalam satu kali upload. Satu file. Berarti yang ini kan enggak yang bayar tadi bukan ya? Enggak ya? Free, dan Ini bayar bayar. tadi dari keseluruhan tools itu hanya ResearchPal. Ini yang bayar dia. Iya. Itu gunanya itu apa yang harus itu? Yang ResearchPal itu Iya. mencari hasil SLR. Coba ketikkan apa? Google Scholar, biar Bapak Ibu dapat dengan Google Scholar, terus SLR, exercise. Quillbot. Bu Ana. Bu. Bu Ana sih. Ya, sama Bu. Cari-cari itu jadi apa? Coba. Siapa? 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 Iya. Pak Kejo. Siapa? Irma. Bu Irma. Bu Irma. Bu Ana. Bu Rabia. Aku Bu Ratna. Bu Ratna si profesor dia. Si profesor dia, si Bu Ratna dia. Ya Allah. Lo sampai kok profesor tuh. Amin. Amin. Kok aku udah disopor ini profesor ya? Sudah sih. Bisa enggak? Aku pindah wae bagi sopor. Kalau access to your organization ini berbayar, coba kita di apa istilahnya di
dibuka. Oh iya, Gimana iya. caranya? Di copy HTTP doi-nya Pak yang bawah tadi. Nah, SCI, Iya. sekarang nggak bisa saya. kadang memang ada beberapa yang nggak bisa Ibu. Memang yang utama pakai SCI Bu. SCI. Ibu. Abal-abal banyak nggak bisa itu Bu ya. Bukan, karena memang berbayar ini kan kita membobol Mas ya. Oh, subhanallah. ST ya. Ini di copy ya, open. Kalau memang ya memang nggak bisa. Ternyata bisa dibuka, nggak perlu bayar. Oh iya. Ini kan ada kita ya, kita bawah tentang SLM, Oh, nanti semua musuh. database studi, Risa. Ternyata tidak memakai gambar-gambar. Yang mau dibuka ya pakai gambar ya. Coba tadi yang lain Pak. Nah ini nah, tabel tadi itu gunanya untuk membuat ini loh Pak. Nah Oh, itu karena biasanya di SLR itu hasilnya itu ada tabelnya begini. Jadi kan sangat membantu toh. Jadi kita langsung dapat hasil. Makanya Risa di Paula ya coba Bapak Ibu download saja. ada yang tabel nggak seperti tabel gini, slide dulu. Betul. Iya, itu pakai apa ya? Yang mana Bapak? Yang tabel yang biasanya kalau di artikel itu kan nggak tabel gini, tabel yang cuma slide apa horizontal saja. Oh alah, Iya. iya. Itu template-nya Bapak. Template-nya ya. Iya. Jadi yang untuk bagian anu itu nggak ada lah, jadi cuma Iya. Iya. Iya betul, saya contoh kan nggak ada, nggak kayak tabel. Tapi itu ada template saja, tapi ini cuma dimasukkan di ini tak saja ya. Oh, itu menyesuaikan template. Oke. Ini nggak bisa dibobol kenapa ya? Mana Bu? SC Kalau Inggris. yang mana? Oh, boleh. Apa gini? itu ya? Ibu TW. Irma, ya Irma ya. Ini tak Irma. Ireng manis. Irma, oh iya. Irma, Irma manis. Cocok. Seperti di belas ya Bu. Iya betul. Indonesia tapi belum Inggris. Ini kena kontaminasi Pak Korpro bilang kalau tutur. Kontaminasi tutur. Belum bisa ya? Oh, Itu kan bisa gitu. Iya. ya betul ya. Dan pakai ini kan, nah ini Dengan korporasi begini. yang dipakai email, nah Ibu bisa. Top ya. Ya kalau begitu memang artikelnya tidak ada. Jadi memang maksudnya bukan tidak ada, tapi memang harus berbayar. Bu, 1.000 Bu. Bu, 1.000. Bayar. Memang apa istilahnya memang kita seharusnya memang membayar, cuma itu kan cheat istilahnya cheating 100.000 satu bulan Mas, Pak ya. Ya untuk yang krisis ya. sampai 150. Itu kalau nggak dipakai berarti sudah hilang dari 1 bulan itu ya. Iya Pak. Oh, Hanya bayar saja. Harus bayar. Kalau Pak wingi Harus pakai. timbangan nggak digawe ya. Tapi diagram yang Kami kan sama Birma. Kami ini tekno. diagram yang kita buat ternyata dia ini kan pantai ini ditampilkan. Makanya ada beberapa tahapan itu karena rata-rata harus ada itu tadi untuk membuat SL. Saya pun dulu demikian Bapak, sebelum tahu tools itu saya gambar itu ya saya membuat manual masuk Iya. itu kalau buat SLM. Kalau ini mungkin gambar ya. karena Iya. Beda sama ya. Beda, oke. Ini juga mungkin gambar ya. Gambar sendiri. Gambar Atau mungkin ada tool sendiri yang digunakan dalam mereka. Oke, karena memang banyak sekali toolsnya. Oke, sekarang sudah selesai ya. Sudah ke BPS. Oke.
Jadi memang kita bisa menggunakan memaksimalkan penggunaan AI ya untuk menyusun artikel ilmiah dengan cepat dan mudah, tapi tentunya dengan beberapa tahapan gitu kan, agar aman. Kalau kita sudah masuk ke zona internasional, kita tidak cek zero GPT, ini bisa kelihatan juga. Kalau setelah itu ditambah kalimat-kalimat sendiri atau Nah, itu ya parafrase itu ya, aman bisa dengan itu parafrase manual. ya. Lebih aman lagi. Tidak aman ya. Tapi parafrasenya tulisan manual ya, bukan parafrase dari tools ya. Kalau parafrase itu kan Bisa kelihatan, Iya. tapi ditambah sendiri itu ya. Boleh. Nambahinnya itu di tengah-tengah kalimat apa, nambahin dengan sendirinya itu enggak apa ya. Tidak masalah, kan memang kalau kita namanya mengutip itu kan tidak boleh sama. Ya. Ya, kalau sama kan sudah terdeteksi plagiat, jadi mau ditambah di depan, di tengah, di belakang silakan. Yang penting mendukung dari apa yang kita kutip. Tapi kalau kita buatnya begitu dengan begitu mungkin juga agak melewatkan. Jadi tools memang kita sangat kita butuhkan. Ya. Baik, demikian mungkin ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Nanti pertanyaan nanti saya telepon nanti. Bapak siap. Oh, alhamdulillah. Nanti teman-temannya, iya ini. Saya telepon nanti ketika itu ya. Silaturahim ya. Nanti saya ke sana nanti. Tapi saya ke sana nggak bicara tentang AI, bicara tentang sport science. Olahraga dari mana? Olahraga di sana ya. Olahraga di Bangkalan. Iya. Ngajar olahraga dong. Iya, Pak. Iya. Ibu-ibu bapak juga ngajar olahraga ya? Lah ya, sampai ngasihkan ilmu tentang AI, kami dengan prodi sana tentang sport science. Allah subhanallah. Jadi Bapak Ibu Wih,